Sebelum ke contoh soal, aku bakal jelasin fluida dinamis dan fluida statis. Fluida dinamis adalah fluida yang sedang dalam kondisi bergerak, sedangkan fluida statis ialah fluida yang sedang berada dalam fase diam atau fluida yang berada pada kondisi tidak bergerak. Sekarang kita langsung ke contoh soalnya ya. Contoh soal fluida dinamis, sebuah pipa dengan luas menampang 616 cm kuadrat dipasang keran pada ujungnya dengan jari-jari keran 3,5 cm. Jika besar kecepatan aliran air dalam pipa 0,5 m/s, maka dalam waktu 5 menit berapakah volume air yang keluar dari keran? Kita jawab ya. Jadi pertama-tama kita tulis dulu, diketahuinya itu ada A1 sama dengan 616 cm kuadrat sama dengan 616 kali 10 min 4 meter. Lalu ada V1 sama dengan 0,5, R2 nya sama dengan 3,5 cm diubah jadi M jadi 0,035, T nya 5 menit sama dengan 300 detik. Yang ditanya apa? Ditanya itu V2. Lalu kita jawab Q1 sama dengan Q2. Rumusnya ini ya, A1 dikali V1 sama dengan V2 per T pangkat 2. Jadi kita masukin V2 nya sama dengan A1 dikali V1 T2. A1 nya tadi berapa? 616 dikali 10 min 4. V1 nya 0,5, T2 nya itu 300 detik ya tadi. Terus tinggal dikaliin, jadi hasilnya itu 924 dikali 10 min 2, hasilnya 9,24 meter kubik. Lanjut ke soal yang kedua, yaitu kontinuitas. Apa itu kontinuitas? Hukum kontinuitas adalah hukum fisika yang menyatakan bahwa massa yang masuk ke suatu sistem harus sama dengan massa yang keluar dari sistem. Sekarang kita bakal ke contoh soalnya. Soal kontinuitas. Suatu zat cair dialirkan melalui pipa jika diameter penampang D-nya sama dengan 16 cm dan D2-nya sama dengan 2 cm dan laju zat cair V2-nya 18 m/s, maka besar V1-nya adalah? Oke, kita bakal jawab. Yang pertama kita tulis diketahuinya dulu. Tadi diketahuinya itu D1-nya sama dengan 6 cm, D2-nya 2 cm, V2-nya 18 m/s, yang ditanya V1. Rumusnya itu ini, A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Yang pertama kita nggak akan masukin rumusnya dulu, tapi kita bakal cari A1-nya dulu. A1-nya sama dengan, rumusnya ini ya, 1/4 dikali Pi dikali D1 kuadrat sama dengan 1/4 dikali 3,14, Pi nya kita ambilnya yang 3,14 ya, dikali D1 nya tadi berapa? D1 nya tuh 6 kuadrat sama dengan 1/4 dikali 3,14 dikali 36, 6 kali 6 36 ya, sama dengan 28,26. Oke, lanjut ke A2, sama aja rumusnya, cuman beda di D1 nya. Rumusnya 1/4 dikali Pi dikali D2 kuadrat. Turunin, 1/4 dikali 3,14 dikali 2 dikali sama dengan 1/4 dikali 3,14 dikali 2 kali 2 4, hasilnya 3,4. Karena itu 1/4 dicoret ya. Lanjut soal yang ketiga, soal kontinuitas. Bisa kalian lihat gambarnya di sini. Soalnya adalah air mengalir melalui pipa A ke pipa A dan terus ke pipa C. Perbandingan luas penampang A dengan penampang C adalah 8:3. Itu soalnya ada, jika kecepatan aliran pada pipa A sama dengan V1, maka cepat aliran pada pipa C adalah? Kita jawab ya. Jadi yang pertama itu seperti biasa, kita tulis diketahuinya dulu. Penampang A dibanding penampang C sama dengan 8:3. Kita tulis V-nya, VA-nya sama dengan V, ditanyanya itu VC. Kita jawab QA sama dengan QC. Rumusnya penampang A dikali kecepatan A sama dengan penampang C dikali kecepatan C. Kita turunin, penampang A-nya sama dengan 8 dikali V sama dengan 3 dikali VC. VC-nya pindahin ke kiri, terus tinggal kita tulis 8/3, itu kan pindah ruas ya. Hasilnya 8/3 V. Lanjut ke impuls. Penjelasan impuls aku bakal kasih tahu. Impuls adalah fenomena fisik yang terjadi setiap kali dua benda bertabrakan satu sama lain atau ketika benda bersatuan. Oke, kita ke soalnya ya. Bola bermassa
1,90 kg digantung dengan seutas tali dalam posisi diam. Kemudian 0,10 kg ditembakkan hingga bersarang di dalam bola. Jika posisi bola mengalami kenaikan sebesar H sama dengan 20 cm dan percepatan gravitasi bumi adalah 10 m/s², maka hitung berapa kelajuan peluru saat mengenai bola. Diketahui B-nya itu bola, P-nya itu peluru, MB-nya itu massa bola sama dengan 1,9 kg, massa peluru sama dengan 0,1 kg, ketinggiannya 0,2 meter, gravitasinya 10 m/s². Yang ditanya apa? VP. VP itu adalah kecepatan peluru ya. Kita tulis VP sama dengan MB, massa bola ditambah massa peluru per massa peluru akar 2GH. Kita masukin massa bolanya 1,9 ditambah 0,1 per 0,1 akar 210 dikurang 0,2. VP-nya sama dengan, kita jumlahin semua ya, 20 dikali 2 sama dengan 40 m/s. Jadi, kelajuan peluru saat mengenai bola adalah 40 m/s. Lanjut, GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Artinya adalah gerak lurus yang memiliki kecepatan berubah secara beraturan. Kita ke contoh soal ya. Seseorang mengendarai mobil bergerak dengan kecepatan awal 60 km/jam. Orang tersebut mempercepat laju kendaraannya sehingga kecepatannya menjadi 80 km/jam dalam waktu 10 second. Berapa percepatan rata-rata yang dialami mobil tersebut? Kita jawab ya. Jadi yang diketahuinya dulu. Diketahuinya adalah V1 sama dengan 60 km/jam, V2 sama dengan 80 km/jam, waktunya 10 second. 1 km sama dengan 1000 meter, 1 jam sama dengan 3600 second. Kita jawab V1 sama dengan 60 dikali 1000 per 1 kali 3600. Hasilnya 16,67 m/s. Terus V2 sama dengan 80 dikali 1000 per 1 kali 3600 sama dengan 22,22 m/s. Kita jawab lagi, A sama dengan delta V per delta T. A sama dengan V2 kurang V1 per delta T sama dengan 22,22 kurang 16,67 per 10. Hasilnya 55,55. Itu hasil yang tadi ya, yang di atas di dalam kurung ya, per 10. Hasilnya sama dengan 0,555 m/s². Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga bermanfaat.